ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita telah melaksanakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dalam ayat di atas, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan kita sebagai orang yang beriman, tentunya kita merasa terpanggil dengan ayat tersebut. Tentunya di dalam berpuasa itu ada beberapa hal, ada beberapa poin yang harus kita laksanakan. Tentunya yang membedakan kita dengan orang muslim dengan orang yang non muslim ketika berpuasa yaitu dengan makan sahur. Jadi ada sebuah hadis yang berbunyi, makan sahurlah kalian meskipun hanya seteguk air. Tentunya dari hadis di atas, tentunya kita dalam berpuasa itu harus memperhatikan beberapa poin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam berpuasa yaitu dengan makan sahur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, man arada antasahuma falyatasahhar bisai, yang artinya barang siapa ingin berpuasa hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya ketika ingin berpuasa dianjurkan kita untuk makan sahur. Karena apa? Di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Selanjutnya ada hadis lain yang membahas atau yang menjelaskan tentang keberkahan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, tasahharu fa inna fi suhuri barokah. Artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil hikmahnya. Maksudnya yaitu ketika kita bersahur, di situ ada keberkahan. Apa yang dimaksud keberkahan itu? Keberkahan itu yang bisa kita pahami semua yaitu tentang kebahagiaan. Tentunya orang yang mendapatkan berkah Allah itu pasti akan bahagia. Jadi hal-hal yang bisa kita simpulkan arti kebahagiaan itu yaitu kita yang pertama dalam urusan dunia, ada juga dengan urusan akhirat. Jadi dalam urusan dunia, ketika kita mendapat berkahnya Allah yaitu kita mampu bekerja, kuat bekerja. Misalnya tentunya ketika kita berpuasa dengan makan sahur yang cukup, tepat waktu, makan, minum, tentunya kita bisa fokus dalam bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita planningkan.
Jadi sebagai orang muslim, meskipun ketika kita berpuasa porsi makannya dikurangi, bukan berarti kita harus malas-malas dalam bekerja. Karena dalam bekerja itu merupakan ibadah yang ada nilai pahalanya tersendiri. Selanjutnya dalam urusan akhirat, keberkahan yang bisa kita rasakan ketika kita makan sahur yaitu kita lebih fokus dalam beribadah. Jadi kita memiliki energi yang cukup untuk beribadah, fokus dalam beribadah ketika kita makan sahur. Jadi kita tidak ada alasan ketika berpuasa saya malas ibadah. Padahal ketika kita ikhlas menjalankan dengan diawali dengan makan sahur, maka di situ kita mendapatkan keberkahannya, kebahagiaannya, sehingga kita dapat melaksanakan puasa kita dengan khusyuk. Ketika kita ikhlas dalam berpuasa, menjaga apa yang kita ucapkan, menjaga nafsu kita, tentunya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Jadi ketika kita berpuasa sebagai orang muslim itu diwajibkan. Jadi ketika kita berpuasa wajib kita laksanakan berpuasa, karena puasa itu wajib bagi semua muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.